Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi sahabat pendengar RPK yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Cintua Esther Raja Guguk, Boru Lumban Gaul, dengan sukacita akan melayani sahabat pendengar RPK sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Inang Sintua JDH Silitonga, Rame Boru Marpaung, dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami puji, kami muliakan, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang telah menyertai kami, membangunkan kami di pagi hari dan menghantarkan kami memasuki tahun 2022. Kami belum mengetahui apa yang akan terjadi pada tahun 2022 ini. Tapi kami percaya seperti penyertaan Tuhan pada tahun 2021 yang lalu, Tuhan akan menyertai dan memberkati kami di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, untuk menjadi kekuatan baru, semangat baru dalam menjalani hari ini, menjalani tahun ini. Biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar dapat kami mengerti, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu, juga kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat 1-7. Yesaya 43 ayat 1-7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub yang membentuk engkau. Hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Dan sebagai ayat pembimbing untuk kita pada pagi hari ini ialah ayat 5a. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Salam, selamat pagi. Dan selamat tahun baru tahun 2022. Puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2022. Kiranya tahun 2022 ini menjadi tahun berkat,
tahun rahmat Tuhan, sukacita karena penyertaan dan penjagaan Tuhan Yesus Kristus. Judul dari renungan kita pagi ini, yang juga menjadi judul renungan Salum hari ini adalah Jangan takut, Tuhan menyertai dan menjaga kita. Jangan takut, Tuhan menyertai dan menjaga kita. Sahabat pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, memasuki tahun 2022 ini, ada perasaan was-was. Apa yang akan terjadi ke depan ini? Ada rasa khawatir. Karena baru saja kita lalui kehidupan yang mencekam di tahun 2021 yang baru saja kita tinggalkan. Ketika merebaknya wabah virus corona COVID-19 yang mengakibatkan kesusahan, penderitaan, kesedihan, ketakutan, bahkan dampaknya sangat terasa, baik di bidang ekonomi, pemutusan kerja, kebebasan beraktivitas terbatas, harus bekerja, belajar secara daring atau online dari rumah sakit penuh, mengalami sakit yang berjuang untuk sehat, kehilangan orang-orang yang kita kasih, harus mengikuti protokol kesehatan. Semua masa-masa sulit itu sudah kita tinggalkan di tahun 2021. Sekarang kita telah 3 hari menapaki tahun 2022. Kita belum tahu bagaimana keadaannya ke depan ini. Masih sangat gelap. Terlebih dengan belum sirnanya wabah COVID-19 ini. Namun firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Wah, kalau sudah firman Tuhan berkata jangan takut, mengapa kita harus takut? Percayakan semua pada Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Alkitab ada 365 kali disebutkan jangan takut. Berarti setiap hari Tuhan mengatakan jangan takut kepada kita. Harusnya kita yakini penyertaan Tuhan setiap hari bagi kita, asal tetap percaya pada Tuhan dan berserah padanya. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, nas hari ini adalah firman Tuhan yang disampaikan ke bangsa Israel di pembuangan Babel. Oleh karena kekerasan hatinya, kejahatannya, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak mau mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka Allah menumpahkan kepada bangsanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang menghanguskan dia dari sekelilingnya. Tetapi ia tidak menginsapinya. Dapat kita baca di Yesaya 42 ayat 24a. Maka terbuanglah bangsa Israel ke Babel, menjadi budak, menjadi rakyat kelas 2 yang hidupnya di bawah tekanan. Namun demikian, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu memperhatikan mereka walaupun membiarkan mereka sesaat lamanya. Tuhan berbalik hatinya, walaupun bangsa Israel ini tidak mau bertobat. Tuhan menyelamatkan bangsa ini, asal mau kembali. Allah melihat penderitaan bangsa pilihannya di Babel. Allah mau menyelamatkannya oleh karena namanya sendiri, oleh karena keinginannya sendiri, bukan karena kesadaran bangsa ini sendiri, tapi oleh karena kasih setia Tuhan yang mengasihinya. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan yang menciptakan engkau Yakub, yang membentuk engkau Israel. Janganlah takut. Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau kepunyaanku. Kepunyaanku, milikku. Pastilah dijaga dan dilindunginya. Bahkan di ayat 2 dikatakan, berjalan melalui api tidak menghanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Tuhan tidak akan membiarkan kepunyaannya, miliknya binasa. Pastilah
dijaga, karena penjaga Israel tidak pernah terlelap. Demikianlah kasih Tuhan. Walaupun begitu jahatnya bangsa Israel, namun Tuhan selalu mengasihinya. Ingat akan janjinya pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Tuhan berjanji pasti ditepati. Tidak sama seperti kita manusia. Lain di mulut, lain di hati, lain yang diperbuat. Janjinya selalu tidak ditepati. Sahabat RPK dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus. Luar biasa kasih Tuhan pada umat pilihannya Israel. Sama seperti bangsa Israel sangat dikasihi Tuhan, juga kita umatnya pasti dikasihi Tuhan. Umat yang telah ditebusnya dengan mahal di kayu salib. Oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat manusia yang telah tercurah untuk menebus dosa kita. Pastilah Tuhan menjaga kita, menyertai kita, melindungi kita dalam perjalanan hidup kita ini. Sama seperti penyertaannya di tahun 2021. Asalkan kita tetap taat, setia, dan takut padanya. Sekali lagi seperti di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku inilah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Sungguh, kasih-Nya sangat besar, sampai Allah sendiri turun tangan, memegang tangan kita, agar kita mampu berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Mari, jangan keraskan hatimu, ikutlah Tuhan Yesus. Memasuki tahun 2022 ini, kita harus yakin Tuhan menyertai kita, menuntun kita menjalani kehidupan ini. Segalanya akan dicukupkan, disertai, dijagai. Dialah perlindungan kita. Serahkan segala khawatirmu padanya atau pada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kita, memelihara kamu. Sekali lagi, jangan takut. Percayalah akan janji Tuhan, seperti di Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya, selama kita hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan menyertai kita, menjaga kita, dan tangan Tuhan menuntun kita, serta firman-Nya menguatkan kita. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dapat kita petik dari renungan kita pagi ini untuk menjadi pegangan kita? Yang pertama, hiduplah dengan takut akan Tuhan. Turutilah perintah-Nya. Yang kedua, selalulah menyerahkan pada Tuhan seluruh hidup kita dan percaya pada penyertaan dan pemeliharaannya. Yang ketiga, jangan takut. Tiap hari Tuhan menyertai kita, menjaga kita, menghibur kita, bahkan memegang tangan kita. Sebagai penutup untuk menguatkan kita akan penyertaan Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 438 ayat 3. 438 ayat 3. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Percayalah, jangan takut. Tuhan menyertai dan menjaga kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang begitu indah, menyertai, menjaga, dan menguatkan kami, agar jangan takut, terlebih memasuki, menapaki tahun 2022, karena janji Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Penyertaannya tiap hari, tiap jam, asal kami tetap taat dan setia, serta mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami bawakan kehadirat-Mu Tuhan Yesus, sahabat pendengar Radio Pelita Kasih, juga jemaat-Mu dimanapun berada, sertai dan berkati Tuhan dalam kehidupannya, pekerjaannya, keluarganya, rumah tangganya, tambahkan berkat rezeki dan cukupkan apa yang perlu. Yang sakit Tuhan jamah, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus sembuh. Yang berduka oleh karena kehilangan orang yang dikasihinya, kuatkan dan hiburkan Tuhan Yesus, karena Engkaulah penghibur sejati. Yang bergumul mengalami penderitaan oleh karena ekonomi, keuangan, anak-anak, keluarga, pekerjaan, jodoh, iman percayanya pada Tuhan Yesus, kesusahan oleh karena bencana alam, kasihani Tuhan, buka jalan keluar. Tolong Tuhan agar terlepas dari kesulitan dan dapat kemenangan bersama-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami bawakan kehadirat-Mu anak cucu kami yang masih belajar dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan roh kerajinan serta takut akan Engkau Tuhan, agar sungguh-sungguh belajar menyelesaikan pendidikannya dengan tepat waktu, dengan nilai yang prima, agar memudahkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi maupun mencari pekerjaan. Lindungi mereka Tuhan dari segala yang tidak baik. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, juga kami bawakan kehadirat-Mu bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Berkati Tuhan para petani, para nelayan, para pekerja, para pedagang, agar kehidupannya semakin baik ke depannya. Juga para pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil sampai kepada RW dan RT, baik di daerah maupun dimanapun mereka bertugas. Sertai Tuhan, berkati, berikan hikmat bijaksana, serta rasa tanggung jawab akan tugasnya, dan takut akan Engkau serta jujur, agar terciptalah Tuhan negara yang damai sejahtera, adil, makmur, aman, sentosa, dan saling mengasihi, menghargai, saling peduli sesama anak bangsa. Juga lindungi Tuhan negeri kami ini dari mara bahaya, dari alam yang bergejolak, gempa bumi, banjir, gunung-gunung meletus, angin puting beliung, juga dari wabah virus corona yang belum berakhir ini Tuhan, agar cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mentaati perintah-Mu. Kami bersyukur akan Radio Pelita Kasih yang selalu memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan juga para personelnya, agar semakin maju jaya. Berkati Tuhan gereja-Mu dimanapun berada. Lindungi agar tetap berdiri kokoh menyuarakan kebenaran firman-Mu, agar semakin banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan menjadikannya juru selamatnya. Berkati Tuhan gereja-Mu HKBP dimanapun berada. Lindungi, jagai Tuhan, khususnya HKBP Kernolong. Berkati pendeta, Bible Pro, majelis dan jemaatnya, agar sehati sepikir membangun jemaat dan program kerjanya berjalan dengan baik, membawa damai sejahtera, sukacita, keselamatan, dan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau hadir mendengar dan menjawab doa kami ini sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Inang Sintua JDH Silitonga, Rame Baru Marpaung dengan nomor telepon 0822 1160 8600. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini pendistribusian dilakukan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0812 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Selama pandemi COVID-19, ibadah menjadi 2 kali, yaitu ibadah umum jam 9.30 sekaligus live streaming di YouTube channel HKBP Kernolong dan ibadah kedua jam 17 atau jam 5 sore tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Saat Paruliana Baban, dan Bibelfro Juliani Boru Tarihoran. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung dengan nomor telepon 0812 9087 563. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi
dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.